Selamat malam. Saya akan bahas hasil request dari teman-teman ya. Saham-saham yang hari ini trending dan yang bikin galau kadang-kadang ya. Ya, tapi sebelum bahas hasil yang requestan itu, saya mulai dulu dari hasil screening kita ya. Nanti kalau seumpama ternyata di hasil screening ini ada saham-saham yang memang hasil request ya Bapak Ibu, saya nggak bahas lagi ya. Saya nggak bahas lagi. Nah, kita mulai dari Bank BTN. Nah, Bank BTN ini cakep banget ya. Dia nurut sekali sama Skyline ini ya, ketika Skyline dari bank. Nah, sekarang dia udah breakout V-line nih. What's next? Terus kalau belinya di sini sih enak-enak aja, tapi kalau belum beli gimana? Kalau belum beli memang tadi saya sengaja saya memilih itu tidak entry dulu. Saya memilih untuk tunggu besok. Kalau besok candlenya masih biru tua dan posisi masih ada di atas V-line, nah itu saya baru mulai masuk ya. Candle biru tua, posisi di atas V-line, silahkan entry ya. Ini BBTN rekomendasi saya. Targetnya di mana? Targetnya ikut target yang saat ini aja. T1, T2, T3. Nah, saya prefer setidaknya sampai T2 dulu lah ya. Ini menarik kok BBTN. Bagus ini. Selain BBTN ada Medco. Nah, saya kurang cocok dengan Medco. Kenapa? Karena Medco ini naiknya sudah terlalu tinggi ya. Kalau Bapak Ibu ketinggalan, ya udah jangan dikejar. Risk and rewardnya udah nggak imbang. Kasihkan saja keuntungannya buat orang lain ya. Bank BRI. Bank BRI, nah ini juga menarik untuk dicermati karena ini potensial breakout cukup besar ya. Nah ini coba cek ya. Ini potensial breakout nih. Kalau dia bisa breakout ini, target saya ke V-line. Kalau bisa breakout V-line, bagus sekali ya. Tapi sekarang boleh beli nggak? Nah, ada beberapa orang nanya, Pak, kalau gitu saya sekarang boleh beli nggak? Kalau sekarang saat ini, saya bilang mending nunggu breakoutnya sekalian ya. Karena Bank BRI itu sudah saya bilang, ini modelnya beli itu ketika merah, ketika koreksi. Jadi beli itu ketika di sini sebenarnya ya. Di level 3000-an. Itu areal beli yang menarik untuk ada punya kita dapat best price lah, best deal gitu loh istilahnya. Tapi kalau sekarang mending tunggu breakout dulu aja ya. Kalau nggak cari yang lain dulu, kan masih banyak nih. Nah, ini ada Bank BNI. Bank BNI juga menarik ya. Startnya belum berubah. Oh, saya rubah dari sini. Bank BNI. Nah, ini juga menarik ya. Ini juga potensial breakout besar. Dan saya lihat breakoutnya levelnya di sini nih. Nah, persis hari ini dia nggak sempet ditutup di bawah breakout, jadi apa level breakoutnya dia. Jadi tunggu aja besok kalau dia terbang, nah itu silakan untuk dicermati ya. Ini menarik kok, ini bagus kok Bank BNI ini. Cukup konservatif dan pergerakannya juga slow but sure. Ini oke kok, dia setelah sideways lama. Jangan ketinggalan sama emiten-emiten yang gini. BNI oke, boleh cicil. ERA. Nah, ERA ini saya tadi udah ulas di video saya sebelumnya, tapi nggak apa. Pada dasarnya ERA ini targetnya saya, kalau saya lihat masih ke sini nih, setidaknya. Nah, ini hold aja dulu ya, pasang trailing stop ya, pasang trailing stop. Dia sudah berhasil nutup gap di sini nih. Kemarin kan kita bilang apakah mampu nutup gap, dan hari ini dia bisa nutup gapnya. Ini ada gap nih. Nah, kalau sudah nutup gap, berarti kan dia sudah melewati resistennya nih. Nextnya gimana? Nextnya dia harus bisa breakout ini nih. Nah, ini level ini rasanya jadi target berikutnya ya, 1000
830-an. Ya, kalau udah bisa breakout itu target selanjutnya saya akan ukur lagi ya. Sementara ini dulu. Power signalnya juga bagus banget ya, bagus banget power signalnya. Oke, ini bagus nih, menarik nih era ini ya. Kalau belum punya gimana? Kalau belum punya ya ditawar aja lah, nawar. Jangan nggak usah buru-buru entry, kecuali Bapak Ibu udah kebelet banget. Nah, Boga ini yang buat yang sabar nih, super sabar ya. Karena ini emiten, ini hati-hati nih, ada penunggunya ini ya. Ini ada yang punya soalnya nih. Nah, saya lihat ini potensial untuk nutup gap. Ini bisa naik sini. Ini sideways-nya di sini cukup lama. Tapi kalau bisa yang lain, better yang lain deh ya, better. Naiknya juga nggak banyak kok sebenarnya. Kayak hari ini cuma 2%-an aja. Ngapain? Kita mending yang lain aja. Yang kalau mau yang kayak gitu, mending cari yang adrenalin sekalian, yang cukup tinggi sekalian. Yang sekali gerak besar ya. Nah ini tebik juga bagus ya. Trennya bagus. Setelah sideways, nah ini contoh yang sideways dan breakout itu yang kayak gini ya. Ini areal sideways-nya dia. Ini area sideways-nya dia, naik turun, naik stabil, terus tiba-tiba dia breakout, boom. Ketika dia breakout, nah ini kayak gini udah oke sih, bagus ini break low, dia cukup lama ya, ada 1, 2, 3 bulan loh dia sideways ya. Ini potensial bagus sih, tebik. Naikkan trailing stop aja bagi yang punya tebik ini. Barito Pacific. Nah, Barito Pacific sudah saya call tadi lo ya di grup. Ayo. Nah, ini juga bagus. Kemarin saya hitung level supportnya itu sekitar 865 sampai 870. Nah, ini level supportnya. Ya. Sudah saya ukur. Nah, coba ayo awas ya kalau bilang belum saya ukur ya. Udah saya ukur, ini level supportnya dan dia rebound. Nah, tantangan berikutnya saya challenge untuk Barito supaya dia bisa, oh ini udah oke nih, bagus nih. Sebenarnya adalah level ini nih sebenarnya nih. Kok gambarnya ini. Nah, sebenarnya ini. Dia kalau bisa breakout ini itu baru oke banget. Nah, ini. Level 945. Jadi besok kalau bisa break high, dia candlenya berwarna biru tua, wah udah cakep banget. Momentumnya juga membaik tuh ya, power momentumnya membaik. Ini keren lah ini. Silakan untuk besok ya. Saya sudah masuk, saya udah. Kalau Barito penciuman saya cepat, tajam saya kalau Barito ya. HM Sampurna. Nah, HM Sampurna kita lihat ya. Nah, ini masih sideways. Pada dasarnya masih sideways. Ini areal support ya. Kalau Bapak Ibu mau beli, ya belinya di sini sebenarnya idealnya. Terus jualnya di mana? Jualnya itu di sini. Ini ideal loh ya. Kalau bisa begitu sih bagus. Tapi masalahnya di dalam dunia trading kadang kala tidak ketemu titik ideal ya. Ya ini. Kalau dia bisa breakout skyline ya, silakan trading. Target T2 dulu aja toh. Dari level ini sekitar 6 sampai 7%-an lah sampai sini. Silakan ya. Silakan. PTPP. Ya, PTPP juga bagus ya. Rebound dari skyline, rebound dari selendang, dan target saya ke sini, ke V-line. Nah, khusus untuk properti, kan ini posisi di bottom nih. Posisi di bottom dan ternyata PTPP ini nggak di bottom. Dia posisi lagi mau mencoba mendobrak tren jangka panjang, jangka menengah dan jangka panjangnya. Ini sekarang dia di atas jangka pendek. Dan dia mau mendobrak jangka menengah, jangka panjang. Nah, saya melihat ini posisinya bagus. Jadi, posisi PTPP nggak jelek-jelek amat. Buy dan hold masih boleh.
Kalau dia breakout V-line silakan ditambah ya. Sekalian kalau ngomong PTPP saya bahas Wika. Ini dua emiten ini saya lihat trennya masih bagus ya. Nah ini kalau Wika sama, dia harus di atasnya Skyline dulu, baru saya confirm ke sini level V-line ya. Oke, dua emiten terakhir dari hasil screening adalah Summarecon dan Pewon. Nah, kalau sektor beneran, sektor propertinya masih jelek banget ya. Kalau tadi kan Wika, PTPP itu kan properti tapi dia cenderung ke konstruksi. Kalau ini kan Summarecon pure properti ya, mall, perumahan. Nah, jadi trennya masih kurang menarik. Pewon salah satu emiten yang berdapat income dari recurring income ya, sewain mall, space di mall. Saya lihat juga masih belum oke ya, masih di downtrend. Nah, kalau mau spec buy boleh nggak? Ya silakan ya, yang mau spec buy silakan. Tapi ingat money managementnya aja ya. Kalau kayak begini bisa bikin turun lagi nggak? Iya, why not? Nah, pertanyaannya kan gitu. Tapi coba kita cek apakah ini jadi supportnya apa enggak, apakah dia masih swing lagi ya. Kalau merunut ini ini kan yang terdekat. Nah, kalau saya plot ini kelihatannya cukup nurut ya, cukup nurut dengan garis ini, yang mana dia turun, ini balik, terus kena garis, dia bikin orang galau, dan besoknya pum dia lompat ke di garis, langsung dia naik. Nah, coba kita lihat apakah ini bisa menjadi pijakan yang bagus untuk Pakuwon ya, untuk Pakuwon. Kalau atasnya, wah ya cakep nih atasnya nih, nurut juga ya. Berarti ini yang gambar pergerakannya technical analysis klasik nih, berarti nih ketahuan nih. Nah, target saya kesini dulu deh. Target saya kesini dulu, yang mana areal Skyline ya, sekitar 5%, 5,8%-an. Kalau bisa breakout ini, target saya ke sini T3. Tapi kalau belum bisa breakout, jualan dulu. Mungkin dia bisa sideways ke sini untuk kemudian dia beneran breakout. Ya. Itu yang dari hasil screening. Sekarang yang dari request ya. Yang request mesti sudah nggak banyak karena sebagian besar sudah ada di screening ya. Saya tambahin sedikit. Ace Hardware trennya juga masih bagus. Tren masih sangat-sangat oke ya. Wah, gila. Ini saya gabung, panjangkan, ternyata persis di sini. Ya, ini juga nurut nih ya. Oke, S Hardware kalau bisa breakout dari selendang, cakep. Nah, ya, cakep. Ini kalau kita bikin support resisten, ini ternyata dia ini ada resisten di level 1685-an. Kalau bisa breakout ini sekaligus bisa breakout selendang, ini bagus nih ya, cermatin untuk trading buy. S Hardware. Selain S Hardware ada ITMG. ITMG kemarin saya call untuk buy ya. Dan sampai hari ini pun ternyata trennya belum selesai, saya yakin belum selesai karena dia cuma koreksi sesaat saja. Dan saya melihat pada dasarnya trennya masih uptrend ya, masih oke banget. Nah, ini kita coba lihat dalam beberapa hari ini, nanti ke depan kita gimana ya. Pada dasarnya ITMG sudah oke ya. Ini udah oke banget nih, dia udah di atas ini ya. Ya. Coba ITMG dalam beberapa hari ke depan kita lihat gimana ya. KF. Wah, KF bikin galau ya, tapi nggak apa-apa. Trennya pada dasarnya masih bagus, cuma risk and rewardnya sudah nggak imbang. Kalau Bapak Ibu mau atau masih bertahan di sini, jaga trailing stop ketat. Dan sebagai masukan, ingat yang namanya trailing stop atau level cut loss itu bisa dilompatin loh ya. Belum berarti pasti kena. Kedua ada Cepin. Cepin sudah saya bahas tadi, pada dasarnya trennya masih uptrend, masih bagus. Dan dia lagi bikin orang galau aja. Pada dasarnya ini masih oke banget ya. Kalau kita gambarkan sedikit, iseng-iseng aja sih. Saya sebenarnya kalau dari baca ini juga udah tahu, udah skip aja deh.
Atau kalau nggak sabar aja udah kayak gitu. Nah ini untuk Cepin saya melihat potensial itu masih ada ya, potensial masih ada, nggak usah khawatir. Nah, kalaupun memang dia swing biasanya dekat-dekat sini ya. Nah, dia harus PR saya harus bisa breakout ini sih. Harus bisa breakout ini baru aman dan baru oke ya. Ya ini level supportnya kita. Ternyata tadi mentok dan turun. Moga-moga besok bisa rebound lagi. Cepin ya. KF. Wah KF. Ini not oke. Udah saya bahas sorry tadi. SCMA. Nah, SCMA juga pada dasarnya masih oke ya, tertahan di areal ini. Moga-moga ini bisa jadi pijakan yang bagus. Apa dia mau nunggu, dia mau narik skyline naik? Wah itu kalau gitu beneran sih. Berarti ada mata-mata nih di dalam saya punya laptop nih kasih tahu market makernya. Pak tungguin skyline aja biar diserok sama Pak Erwin. Ya ini SCMA ya. Masih sideways. Enough sama kayak KF ya, masih belum pasti, hati-hati ini ya. LSIP, nah LSIP ini gambar garisnya aja kelihatan jelas kalau ini uptrend ya. Nah ini coba diperhatikan untuk esok harinya, mungkin nyenggol-nyenggol skyline mungkin ya, masih nyenggol-nyenggol skyline. Ya, oke, ini masih oke, ini kelihatan oke banget. Ditopang ini kinerja ya. Sip. Kayaknya besok bisa rebound. Habis LSIP ASII. ASII bagus ya. Ini targetnya sebenarnya sudah breakout ya. Target kita adalah swing di sini, diselendang dan balik lagi. Nah, dia udah ini. Nah, tapi sayangnya polanya masih kelihatan sideways. Jadi kalau mau masuk dicicil nggak apa-apa, tapi hold aja juga cukup. Nggak apa-apa. Tekim masih oke ya, bikin galau aja ini. Pada dasarnya masih layak hold kok. Dia belum kena trailing stop dan rules trailing stop belum kena di Tekim ini. Jadi aman aja ya. Kemudian kedua Indi. Nah, Indi juga masih aman ya. Posisi hanya bikin galau. Ke depan bisa rebound sih ini. Sabar aja, 1-2 hari lah. Wood juga oke ya. Wah, nurut banget sama skyline dan selendang. Ini udah pas lagi di situ, di selendang dan di silent juga target V-line. Kalau bisa sampai ke V-line, kalau sampai bisa breakout ini, ya itu bagus banget nih Wood. Perhatikan ya. Wood boleh diperhatikan. MNCN tertahan oleh skyline dan sekarang lagi di supportnya nih, bantalannya nih. Ya, ini tunggu breakout aja. Ini kayak gini nih nggak kuat nih kan. Nah, kayak skyline cukup ditakutin sama MNCN ini. Ya. Tower sesuai prediksi ya. Jaga di ini aja, jaga di skyline ya. Kalau jebol skyline ya goodbye. Gitu aja udah. Gampang kan tradingnya. Support dan resistannya kita tahu gitu, itu paling penting. Jadi tahu mau ngapain ya. Friend. Nah, Friend tadi juga menguji areal selendang bottom dan dia rebound lagi. Besok kalau dia hijau, cermatin ya. Kalau dia besok turun lagi, udah lupakan. Medco tadi sudah diulas di video sebelumnya. Ini recent reboundnya udah nggak imbang ya, tapi mungkin trennya masih bisa naik. Medco ini lebih baik tunggu
selendangnya mulai naik gitu ya, dekat deh, candle dekat dengan selendang ya. Elsa, oke ya, sudah di atas V-line dan lihat model-modelnya kayaknya selendang bisa breakout V-line. Tapi risk and rewardnya, aduh, saya kok agak riskan ya. Kalau saya skip sih, cenderung skip jujur sama yang kayak gini. Hati-hati ya, hati-hati. Terakhir Inco. Nah, Inco sih udah hold aja lah. Ini trennya bagus banget sih. Kalau mau dijual dulu boleh, nanti tunggu dia serok sampai begini nih, sampai dekat-dekat ini. Mungkin mau muterin uangnya dulu tempat lain, silakan. Oke, sekian. Itu ulasan saham dari saya, dari pertanyaan-pertanyaan. Jangan lupa diklik like, subscribe, dan silakan share ya. Terima kasih semuanya. Semoga besok market bisa memberikan kita profit lagi, profit lebar lagi. Oke, stay safe semua, stay healthy, and God bless you.